Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Iim Viana. Nah, setelah kemarin kita berbagi informasi tentang cara mengelola keuangan dengan baik, sekarang saatnya kita membagikan informasi tentang membuat anggaran, di mana dalam mengelola keuangan itu perlu adanya pengetahuan tentang membuat anggaran. Kalau tidak tepat dalam membuat anggaran, nanti mengelola keuangannya juga bisa berantakan. Jadi stay tune ya. Nah, teman-teman, dalam pengelolaan keuangan, pembuatan anggaran itu sangat penting ya. Dimana kalau kalian salah dalam membuat anggaran, nantinya akan berpengaruh terhadap keuangan kalian juga. Jadi, kali ini aku bakalan berbagi informasi tentang cara membuat anggaran. Nah, di sini ada beberapa tahap ya dalam pembuatan anggaran, di mana yang pertama yaitu kalian harus menentukan tujuan utama. Nah, maksudnya tujuan di sini apa sih? Kok harus tujuan utama? Kayak gitu ya. Nah, jadi dalam kehidupan itu kalian pasti memiliki tujuan ya. Nah, meskipun kalian menetapkan anggaran untuk per bulan atau per minggu, tapi kalian juga punya tujuan jangka panjang kan? Jadinya itu harus ditetapkan tujuan utama ya. Misal kayak kalian punya tujuan untuk melunasi hutang atau untuk pendidikan, untuk menikah, atau bisa juga untuk beli rumah atau yang lainnya kayak gitu. Contohnya tujuan utama. Nah, jadi kalian udah punya tujuan belum? Kalau udah, nanti ketika kalian membuat anggaran, kalian tidak hanya membuat anggaran untuk kebutuhan sehari-hari ya, tetapi ada sebagian yang lain yang kalian sisihkan atau kalian tabung untuk mencapai tujuan utama tersebut. Oke teman-teman, setelah kalian sudah menentukan tujuan utama, nah sekarang masuk ke cara yang kedua, yaitu kalian harus memilih pakai sistem penganggaran yang mana. Nah, ini tergantung kalian ya. Kalian sukanya mau yang manual atau yang komputerisasi. Di sini ada dua cara. Yang pertama yaitu yang manual. Nah, jadi kalian bisa menggunakan cara manual ya. Di sini kalau kalian menggunakan manual itu perlu menyiapkan 3 barang. Dimana yang pertama yaitu alat tulis, bisa pensil atau pena, kemudian buku tulis, dan yang ketiga yaitu kalkulator. Kalkulator di sini kalian bisa menggunakan kalkulator HP ya. Tapi kalau kalian pengen yang lebih simple, kalian bisa pakai sistem yang kedua yaitu sistem komputerisasi, di mana kalian tinggal download aplikasi aja. Banyak sekali aplikasi tentang pembuatan anggaran. Jadi di sini kalian cukup menggunakan HP, kalian download aplikasi tersebut kayak gitu ya. Kalau kalian pengen aplikasinya sama kayak aku, nanti bisa aku kasih link di bawah ya. Itu tadi dua sistem penganggaran ya. Nah, kalian terserah mau pilih yang mana, mau yang manual atau yang komputerisasi. Itu tergantung kalian sendiri ya, tergantung kalian masing-masing sukanya yang mana. Oke teman-teman, sekarang yang ketiga ya, kalian harus mengetahui sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan kalian itu bulanan, mingguan, atau harian sih? Dan berapa sih setiap kali kalian menerima? Itu kalian harus tahu ya. Nantinya kalian gak boleh nih menganggarkan lebih dari pendapatan yang kalian terima, karena kalau kalian menganggarkan lebih dari pendapatan yang kalian terima, itu akan menimbulkan hutang. Nah, itu akan bermasalah ya nanti. Meskipun boleh hutang itu, tapi kalau misalnya pengeluaran kalian lebih besar dari pendapatan, itu nanti akan bermasalah pada keuangan kalian. Nah, teman-teman,
Selain kalian harus tahu sumber pendapatan, kalian juga perlu tahu nih pengeluaran sebelumnya, bisa mingguan atau bulanan, di mana pengeluaran bulan depan atau minggu depan itu biasanya tidak jauh-jauh dari bulan sebelumnya atau minggu sebelumnya kayak gitu. Jadi kalian bisa melihat pengeluaran bulan sebelumnya. Oke, masuk yang keempat ya. Nah, di sini kalian harus bisa mengendalikan biaya lain. Nah, biaya lain di sini apa sih? Yaitu biaya yang selain wajib. Nah, wajib itu di sini maksudnya yang harus kalian bayar sudah ditentukan kayak gitu ya. Kayak listrik, asuransi, kemudian langganan PAM atau bisa sewa, kemudian kalau punya utang ya cicilan, itu kan wajib harus dibayar. Nah, selain itu mungkin nanti bisa termasuk biaya lain-lain ya, kayak termasuk makan. Nah, di sini makan itu biasanya tergantung setiap orang, setiap keluarga. Memang sih ya, makanan itu termasuk kebutuhan, tapi kalian bisa mengaturnya di sini, di mana kalian makan itu tidak harus yang mahal ya, yang penting bergizi dan menyehatkan, ya kan? Nah, jadi jangan kemakan gengsi ya, harus makan yang mahal kayak tetangga, kayak teman. Nah, itu kurang baik. Jadi harus sesuaikan dengan pendapatan kalian. Nah, selain kebutuhan makan, biaya lain itu banyak sekali ya. Misalnya untuk bensin, kemudian jajan, atau traveling, atau keinginan yang lainnya. Nah, itu semua bisa kalian kurangi, ditunda, atau bahkan dibatalkan ya. Jadi, kalian harus bisa mengendalikan biaya lain-lain selain kebutuhan atau yang wajib. Itu tadi cara membuat anggaran ya. Tapi yang paling penting yaitu kalian harus disiplin. Nah, kalau kalian udah membuat anggaran, kalian harus menjalaninya, mengatur keuangan kalian dengan baik sesuai dengan anggaran. Jangan melenceng kemana-mana. Kalau kalian nggak bisa disiplin, itu sama saja ya. Kalian membuat anggaran hanya sia-sia. Terakhir nih, gimana kalau kalian ada kebutuhan yang mendadak, padahal sama sekali tidak dianggarkan? Nah, caranya yaitu kalian harus meluangkan sedikit untuk kebutuhan dadakan atau kebutuhan insidental ya. Jadi kalau kalian ada kebutuhan yang mendadak, nanti tinggal ambil di bagian itu, kayak gitu. Jadi nggak perlu mengubah anggaran yang lain. Oke teman-teman, itu tadi cara membuat anggaran ya. Semoga kalian bisa lancar dalam praktik membuat dan kedepannya keuangan kalian bisa tertata dengan rapi. Jangan lupa ya, tetap disiplin. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa.